Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihitung cepat Pilpres 2024 dinilai cacat oleh aktivis demokrasi, sedangkan peneliti media khawatir kebebasan pers bakal terancam. Namun kubu Prabowo membantah tudingan dan sangkaan itu. Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kecurangan itu, katanya, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara dan penyelewengan bantuan sosial. Peneliti media, Ignatius Haryanto, juga menyatakan khawatir kebebasan pers bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti-kritik saat berurusan dengan pers. Namun juru bicara tim kampanye nasional TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, membantah sangkaan itu. Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Pada Rabu 14.02 malam, Prabowo Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil hitung cepat quick count, sejumlah lembaga survei yang menyebut pihaknya unggul sementara ini. Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran, kata Prabowo dengan penuh keyakinan. Meskipun demikian, dia mengimbau untuk menunggu pula hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan seperti apa demokrasi Indonesia di tangan Prabowo? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kemenangan Prabowo Gibran, berdasarkan hasil hitung cepat sementara, akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi, di mana aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang disebut Usman sebagai otoritarian. Sebab meskipun usia Prabowo sudah menginjak 72 tahun, namun personalitas mantan Panglima Kostrad ini identik dengan gaya bicara keras dan otoriter. Ditambah lagi ambisi berkuasanya yang sangat besar. Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia, ujar Usman Hamid kepada BBC News Indonesia, Rabu 14.02. Usman meyakini suara-suara yang menggugat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan dilakukan. Apalagi jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu. Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar. Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus menggugat keabsahan pemilu. Itu mengapa Usman berharap Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mau mengambil langkah hukum untuk menggugat dugaan-dugaan kecurangan itu, termasuk menempuh langkah politik di parlemen demi menjaga komitmen mereka pada pemilu yang adil dan jujur. Tapi terlepas dari itu kemenangan Prabowo Gibran, menurut Usman, sudah menempatkan demokrasi Indonesia menuju otokrasi. Kondisi di mana proses demokrasi seperti pemilu masih berjalan namun tidak berlangsung secara bebas dan adil. Indonesia akan terus mengeklaim masih demokrasi karena punya pemilu tapi pemilunya menghasilkan otokrasi. Jadi menang dari proses demokrasi, tapi sebenarnya melaksanakan kebijakan yang melemahkan sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Kondisi seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Sebut saja kemenangan Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India, dan Donald Trump di Amerika Serikat. Jadi ini wake-up call bagi aktor pro-demokrasi di Indonesia untuk benar-benar alert pada kemerosotan yang berlanjut pada demokrasi Indonesia.